Bu Nendi, Bu Hafiz, Ya, selamat ya. datang di podcastnya Jendela Hukmah. Ini masih sangat hangat ini, medsos masih dirajai oleh peristiwa satu hari kemarin di sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok. Dari semua yang viral itu ada satu hal yang diulas dengan cara kreatif oleh semua netizen, yaitu asbak. Jadi asbak ini sampai disentuh dengan cara filosofi, dicandai dengan cara yang luar biasa kreatifnya oleh netizen. Nah, ini mengalahkan sebenarnya anggota DPRD yang menjadi pemain-pemain utama dalam sidang paripurna kemarin itu. Nah, jadi kita kan selama ini tahunya panggung depan, Pak Dendi, Pak Hafiz. Panggung depan politik itu selalu yang terlihat. Tapi kan tidak tersedia media yang cukup untuk menjelaskan sebenarnya panggung belakangnya seperti apa. Nah, dalam minggu itulah kemudian kita mengundang Bung Dendi dan Bung Hafiz supaya bisa memperjelas situasi yang terjadi kemarin itu. Pertama, ke Bung Dendi, saya mau tahu tentang asbak itu. Karena di beberapa media saya lihat posenya luar biasa bagusnya sambil mengacungkan asbak. Jadi mungkin bisa dijelaskan itu dalam rangka apa itu sampai asbak naik ke atas meja gitu. Jadi awalnya itu terjadi ketika saudara Hapni Hafiz sedang memberikan pandangan dalam rapat paripurna itu. Lalu terjadilah beberapa kali interupsi oleh kawan-kawan di anggota DPRD. Nah, interupsi itu dari interupsi satu ke interupsi lain. Sementara Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang pada waktu itu tidak dapat mengendalikan lalu lintas persidangan, sehingga terjadilah ricu. Sehingga ada sebagian kawan-kawan yang melempar mic sampai jatuh ke lantai, lalu memukul meja sampai hentakannya begitu keras. Dan itu dapat kita saksikan di video-video yang viral di media sosial. Nah, pada saat itu saya untuk mempressure ketua agar ketua mengambil sikap agar jalan persidangan itu lebih baik, maka saya berdiri kemudian memegang asbak. Kebetulan asbak itu memang berada di meja saya. Lalu saya bukan untuk melempar siapa-siapa, hanya untuk melakukan pressure kepada pimpinan sidang pada waktu itu agar pimpinan sidang menertibkan sidang. Nah, sesudah itulah baru pimpinan sidang mengambil sikap untuk mengatur lalu lintas. Tetapi karena sidang ini sudah terlalu begitu semraut dan jalannya tidak baik, sudah terlalu panas barangkali, sampai ada sebagian yang sudah berdiri, lalu ada sebagian yang gelas terpegang lalu terjatuh ke bawah dan pecah, lalu ada sebagian yang dengan saya memegang asbak itu sambil berdiri dianggap saya melakukan pengancaman atau ingin melempar asbak itu kepada seseorang. Lalu kemudian mereka terpancing dengan itu. Yang sesudah itu melemparkan asbak yang ada di depan mereka itu ke meja dekat Pak Hafiz yang sedang berbicara. Lalu ada 2 asbak paling tidak yang sudah terlempar pada waktu itu. Mungkin disebabkan itulah kemudian menjadi viral kata-kata asbak di media sosial. Tapi sebenarnya ingin saya klarifikasi adalah bahwa asbak yang saya pegang sedang berdiri itu bukan dalam arti untuk melempar seseorang, atau hanya untuk meyakinkan bahwa pimpinan harus mengendalikan jalannya persidangan gitu. Dan saya yakin hubungan Bung Dendi dengan ketua DPRD baik-baik saja kan? Ya, baik-baik saja. Artinya kalau waktu itu ketua DPRD gagal mengelola sidang kan nggak bakal melempar juga? Tidak akan melempar, hanya untuk sekedar mempressure gitu. Jadi agar lebih meyakinkan pimpinan sidang harus mengendalikan persidangan. Ya. Kalau kita yang terbiasa di forum-forum persidangan, sebenarnya kan yang dinamika seperti itu kan biasa sebenarnya. Ya. Kan orang melihatnya penuh dramatis. Nah, oke. Ini mungkin semacam intro. Karena saya betul-betul pengen mengulas sebenarnya atau menggali kronologis ya, karena kan di luar semua mungkin dalam tanda kutip bisa menjadi hiburan sesaat bagi publik ya. Apapun isi medsos, tapi terhibur juga publik. Kalau saya pribadi, saya senang dengan situasi itu karena
dinamika di DPRD menunjukkan bahwa legislatif menggunakan perannya secara maksimal. Ya. Nah, yang saya pengen tahu itu sebenarnya kan lebih pada proses yang lebih pada kronologisnya. Kenapa sebagian kawan-kawan di DPRD itu tidak menginginkan pimpinan sidang itu dikendalikan oleh Pak Dodi? Mungkin saya tanya ke Bung Hafiz karena satu partai. Karena live pertama yang saya tonton waktu itu debatnya seperti itu. Kenapa harus Dodi yang pimpin sidang dan kenapa yang lain tidak setuju? Sebenarnya kenapa sampai sebagian anggota DPD tidak setuju? Ya, makasih Daun. Saya kira awalnya ini dari sebuah proses mosi tidak percaya. Ada 5 fraksi yang menyatakan mosi tidak percaya, plus kemudian fraksi Gerindra menyatakan juga mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD. Menarik memang ketika fraksi Gerindra sendiri juga mengajukan mosi tidak percaya. Karena memang fraksi ini garis kebijakan partai, Gerindra kemudian melakukan sebuah konsolidasi di tingkat fraksi. Dan argumentasi yang disampaikan kawan-kawan dengan fakta yang terjadi, kita sampaikan kepada DPC. DPC kemudian juga menyepakati, ya silakan saja lakukan mosi tidak percaya, karena ini adalah bagian dari hak-hak dari fraksi sendiri. Di dalam perjalanan dinamika tentang mosi tidak percaya kurang lebih 3 hari, kemudian turun surat instruksi dari DPD untuk mencabut mosi tidak percaya dengan pertimbangan politis dan strategis. Salah satu pertimbangan mungkin tidak mungkin fraksi Gerindra juga ikut mempermalukan kader di hadapan publik. Itu alasan substansi pencabutan mosi tidak percaya. Karena memang partai ini didesain sebagai partai instruktif dan komando, tentu kita patuh dan akan kita lakukan backup ke kader asal sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi kawan-kawan dari fraksi yang lain, 5 fraksi di luar P3, Nasdem dan Gerindra tetap mengajukan mosi tidak percaya terhadap Dodi Hendra dengan alasan arogan, kemudian ketidakmampuan melaksanakan proses persidangan, kemudian yang ketiga bahwa saudara Dodi Hendra dianggap sebagai otoriter dan tidak jarang mendelegasikan kewenangan kepada wakil ketua. Ini yang menjadi substansi. Kemudian bertambah ada lagi laporan dari masyarakat ke Badan Kehormatan. Saya kira itu proses-proses yang biasa saja, karena ini memang lembaga politik, silakan saja kawan-kawan melakukan hal seperti itu, tetapi tentu tidak mengabaikan regulasi-regulasi yang ada. Itu dasar kawan-kawan menginginkan Dodi tidak lagi memimpin sidang. Kalau proses mosi itu sudah sampai di mana? Proses mosi itu kemarin di sebelum paripurna terjadinya kisruh ini, BK sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pengumuman di paripurna. Jadi di PP 12 tahun 2018 itu diamanatkan bahwa hasil dari keputusan BK itu disampaikan dalam forum paripurna dan tidak perlu quorum karena ini bersifat pengumuman. Saya kira seperti itu. Artinya sampai BK bekerja secara maksimal dan tuntas, asumsinya tentu Ketua DPRD masih dipimpin oleh Dodi Hendra. Nah, ini yang menarik sebenarnya, Daun. Saya secara de facto maupun secara de jure, saya masih menganggap fraksi Gerindra masih menganggap Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD karena tidak ada satupun ayat maupun pasal maupun regulasi yang mengatur tentang ketika mosi tidak percaya ini sudah dilakukan maka Dodi Hendra tidak layak lagi memimpin paripurna. Tidak ada satupun regulasi yang mengatur tentang itu, kecuali memang ketika SK Gubernur sudah keluar, itu beda persoalannya lagi. Saya kira seperti itu. Ya. Live pertama Bung Dendi itu, saya sempat menangkap itu ada dialektika seperti itu dengan anggota DPRD yang lain. Alasan kedua teman-teman itu saya dengar ya dari video itu, hasil keputusan sidang paripurna sebelumnya. Tanggal 6 Juli. Nah, ada paripurna sebelumnya yang itu memutuskan bahwa Dodi Hendra tidak bisa memimpin sidang dalam paripurna berikutnya. Ya. Mungkin Bung Dendi bisa jelaskan. Pada tanggal 6 Juli 2021 itu saya hadir di paripurna.
keinginan teman-teman pada waktu itu adalah bahwa Dodi ketika mosi tak percaya masuk ke DPRD, jangan lagi memimpin rapat. Lalu kalau Dodi masih memimpin rapat, kami fraksi yang mengajukan mosi ini akan keluar dari forum. Sebentar, waktu itu Dodi mimpin sidang di Belum, tidak. Saudara Poni yang memimpin. Lalu yang saya pahami sampai di situ, tidak ada rasanya ada keputusan paripurna untuk menetapkan bahwa kalau Dodi yang memimpin paripurna kami akan keluar, atau paripurna selanjutnya Dodi tidak diperbolehkan lagi memimpin rapat paripurna. Tidak ada keputusan, tapi teman-teman fraksi yang 5 itu ngotot bahwa itu adalah keputusan paripurna. Dalam dialektika yang terjadi kemarin itu, sempat terjadi adu debat lah dengan teman-teman itu, bahwa taruhlah misalkan itu benar-benar keputusan paripurna. Lalu pertanyaan kita adalah apakah keputusan paripurna itu boleh terjadi atau diperbolehkan ketika ada sesuatu yang dilanggar regulasi yang lebih tinggi daripada itu. Taruhlah misalkan PP ataupun undang-undang. Maka kalau misalkan ada keputusan paripurna yang bertentangan dengan keputusan atau dengan aturan yang lebih tinggi, maka keputusan paripurna cacat demi hukum. Nanti tidak berlaku lah. Tetapi teman-teman tetap ngotot bahwa ini adalah keputusan paripurna yang harus dijalankan. Ya, menurut Bung Dendi ada memang peraturan di atas itu yang berbenturan dengan sikap kawan-kawan ini. Seperti PP 12 2018 seperti yang disampaikan Pak Apis, namun pun Tatip nomor 1 tahun 2019 mengatur bahwa pimpinan rapat paripurna itu kan dipimpin oleh ketua DPRD. Bila ketua DPRD tidak bisa berhalangan sementara, maka itu bisa dilakukan. Disitulah letaknya kolektif kolegial pimpinan DPRD dalam rangka memimpin rapat. Pada saat ketua DPRD berada di tempat, maka yang paling berhak memimpin rapat paripurna adalah ketua DPRD. Kecuali ketua DPRD mendelegasikan kepada para wakil ketua untuk memimpin rapat paripurna. Itu sebenarnya adalah aturan yang standar baku dan itu berlaku secara umum. Nah, tetapi sekarang teman-teman itu bersikukuh untuk mengatakan bahwa ketika mosi tak percaya kepada saudara Dodi, maka Dodi otomatis tidak boleh lagi memimpin rapat. Tapi ada yang aneh kemarin itu, dalam perkembangan rapat selanjutnya itu, bahwa awalnya teman-teman ngotot bahwa Dodi dalam keputusan paripurna sebelumnya mengatakan bahwa Dodi tidak boleh lagi memimpin rapat paripurna. Ini sudah merupakan keputusan paripurna. Tapi dalam perkembangan Dodi tetap memimpin rapat. Dalam proses memimpin rapat itu, sekalipun terjadi debat gitu ya, debat yang hangat lah sekalipun. Nah, keluarlah pernyataan dari teman-teman yang mengatakan ada keputusan paripurna sebelumnya itu, mengatakan bahwa Pak Dodi kan sudah memimpin rapat tadi itu. Tolonglah diserahkan rapat itu kepada Poni. Artinya mereka sudah melanggar dari keputusan paripurna sebelumnya yang mereka mengatakan bahwa keputusan paripurna Dodi tidak boleh lagi memimpin rapat. Jadi ada dua yang berbeda. Satu, mereka tetap ngotot dengan keputusan paripurna pertama, Dodi tidak boleh lagi memimpin rapat paripurna. Tapi pendapat mereka yang kedua kemarin itu adalah sudah berkurang bahwa Dodi kan tadi sudah memimpin rapat, serahkan lagi pimpin rapat kepada Poni. Saya sudah dengan sendiri mengakui bahwa saudara Dodi sudah memimpin rapat paripurna. Tapi karena kami memasukkan mosi tolong dipindahkan. Ini untuk etika dan sebagainya. Untuk jalan bagusnya jalan persidangan. Saya mengatakan bahwa ketika saudara sudah mengakui Dodi sebagai pimpinan rapat, lalu tidak ada hak pula atau tidak ada kewajiban pula Dodi tanpa alasan itu memindahkan rapat. Ketika Dodi masih mampu memimpin rapat paripurna. Dengan alasan apa saudara harus memindahkan pimpin rapat kepada Poni? Atau dia tidak berhalangan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa mosi tidak percaya kepada ketua DPRD itu tidak menghilangkan hak-hak saudara Dodi Kendra sebagai pimpinan rapat paripurna. Termasuk juga hak-hak protokoler yang melekat pada diri Dodi sebagai ketua DPRD. Contoh, hak mendapatkan kendaraan dinas, hak untuk mendapatkan rumah dinas, hak untuk mendapatkan ajudan, hak untuk mendapatkan macam-macam lah. Nah, tetapi yang diinginkan oleh teman-teman itu begini, sederhana saja. Saya kira ini agak ambigu lah dalam bahasa politiknya, bahwa satu sisi mereka mengakui Dodi sebagai ketua DPRD ketika berurusan dengan administrasi, surat menyurat, ketika ada SPT yang ditandatangani oleh Dodi, SPT perjalanan dinas seluruh daerah, Dodi yang tanda tangan, mereka terima uangnya. Tapi di saat paripurna mereka tidak terima Dodi sebagai ketua DPRD. Nah, coba
Jadi mestinya mereka berpikir lurus kan. Kalau memang Dodi ditolak memimpin rapat karena dia sedang demosi, maka dengan sendirinya Dodi tidak dibenarkan mendatangani surat menyurat, Dodi tidak dibenarkan menghadiri undang Forkopimda karena memang dalam asumsi mereka Dodi sudah tidak lagi sebagai ketua DPRD. Jadi ini yang saya tentang waktu kemarin itu dalam paripurna. Ya. Jadi dari penggalan cerita itu, ini kan sebenarnya dinamika di dalam parlemen sebenarnya. Ya. Kalau dari cerita Bu Hafiz tadi itu berarti kan ini dimulai dari ketidaksetujuan per anggota itu terhadap pimpinan Dodi. Nah, walaupun kita tahu bahwa ini punya akses yang luar biasa besarnya, karena kita belum bicara tentang substansi rapat ini ya, kita bicara tentang proses saja ini sudah luar biasa ribetnya. Apalagi kalau kita bicara substansi materi rapat yang bicara. Iya. Nah, dinamika ini ditangkap sebenarnya dari beberapa video yang di-share ke publik itu. Nah, yang saya mau tahu itu setelah itu kan ada proses skor Iya. waktu itu proses skor dalam dugaan saya nih, dalam praktek persidangan biasanya kalau ada skor berarti kan ini ada upaya untuk melakukan moderasi masalah supaya kemudian ada solusi dan segala macam. Itu memang sempat diskor kan waktu itu. Iya. Tidak ada lobby-lobby di proses itu? Ya, jadi begini, Daun. Kita mulai dari sikap apa yang disampaikan oleh Bung Deddy tadi, bahwa RPJMD ini menjadi penting. Ya, ketika ini dianggap penting dan memang penting sebenarnya, maka fraksi Gerindra 1 hari sebelum melaksanakan paripurna, kami melakukan konsolidasi di tingkat fraksi dan DPC. Kemudian kami tanya kepada saudara Dodi, karena RPJMD penting, Ketua DPRD pimpin rapat atau tidak? Ketua DPRD nyatakan, karena ini RPJMD, saya pimpin rapat. Ya, oke. Nah, keesokan harinya saudara Dodi Hendra pimpin rapat. Lucu aja ketika memang forum ini belum dibuka secara utuh, kawan-kawan sudah interupsi. Kawan-kawan sudah interupsi segala macamnya, kemudian memang terjadi skor pertama. Kemudian setelah itu masuk lagi ke ruangan sidang, kemudian Dodi pimpin lagi. Ada ada interupsi bermacam-macam tentang Dodi dan segala macamnya. Saya dalam posisi itu tetap bersikukuh bahwa pimpinan rapat itu adalah saudara Dodi Hendra. Tetapi memang karena suasana itu semakin tidak terkendali, kita minta ini diskor kembali. Kemudian di dalam forum skor itu ada sikap-sikap yang akan diambil oleh Gerindra. Tetapi sebelumnya kita ingin cerita persoalan kisruh ya, Daun. Jadi siapapun yang menjadi ketua DPRD, saya kira saya harus sampaikan sesuai dengan regulasi. Apakah itu dari P3, PAN dan segala macam, kita harus sampaikan kebenaran itu di dalam forum itu. Karena ada upaya-upaya yang mengatakan bahwa Dodi itu tidak bisa memimpin sidang atau memang saudara Dodi ini dikatakan harus diganti tanpa alasan yang jelas oleh wakil ketua. Kita sampaikan bahwa proses sampai hari ini baik di BK maupun di partai dan segala macamnya tidak ada satupun surat maupun regulasi yang mengatakan bahwa saudara Dodi Hendra ini sudah berhenti menjadi ketua DPRD. Hari ini fraksi Gerindra menyatakan bahwa saudara Dodi Hendra adalah ketua DPRD yang sah. Di saat itu terjadi hujan interupsi. Ya, saya tidak tahu, kemudian ada yang melempar asbak dan segala macamnya. Kita ingin katakan sekali lagi bahwa forum itu bagi Gerindra adalah forum untuk menyatakan bahwa pimpinan yang sah dan sesuai dengan aturan itu adalah Dodi Hendra. Ketua DPRD yang sah itu adalah Dodi Hendra dan tidak bisa digantikan ketika Dodi Hendra tidak mendelegasikan kewenangan kepada wakil ketua yang 2 orang, baik saudara Evoni Munir maupun saudara Luki. Tetapi kawan-kawan belum bisa menerima itu dan seolah-olah lembaga itu dijadikan sebuah lembaga barbar. Kita pastikan itu karena ada pelemparan asbak, ada gelas yang pecah dan segala macamnya. Itu yang terjadi kemarin, itu yang perlu kita klarifikasi dahulu. Terkait dengan skorsing? Nah, setelah suasana agak mulai mereda, saya minta kepada pimpinan sidang untuk melakukan skorsing. Skorsing setelah keributan berarti ya? Setelah ada dua agenda skorsing, Daun. Yang pertama, sikap saya meminta dalam kapasitas sebagai ketua fraksi Gerindra meminta kepada pimpinan DPRD dalam ketua DPRD untuk meminta diskor rapat ini. Kemudian DPRD melakukan
skorsing rapat, ketua DPRD melakukan skorsing rapat selama 30 menit. Skorsing rapat itu meminta kepada pimpinan untuk mengagendakan rapat pimpinan fraksi dan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Ada Bapeperdanya di sana, ada BK-nya, ada pimpinan fraksi dan ketua-ketua komisi. Nah, di saat kita melakukan rapat pimpinan fraksi di jeda waktu skorsing itu, ujungnya tidak ada kesepakatan yang kita ambil. Fraksi Gerindra meminta penundaan paripurna untuk dilakukan 1 atau 2 hari ke depan dengan argumentasi-argumentasi yang perlu kita sampaikan, baik tentang SPT, baik tentang catatan-catatan yang akan kita sampaikan di paripurna. Tetapi kawan-kawan menolak. Begitupun fraksi Gerindra, fraksi P3 juga melakukan penolakan terhadap itu, sehingga memang tidak tercapai kesepakatan untuk melakukan lanjutan tentang paripurna ini. Di saat waktu skorsing ini sudah habis, kemudian ketua DPRD melakukan pencabutan skorsing, terjadi lagi debatable, argumentasi terutama Pak Dendi, kemudian saya dengan saudara Nosa terkait kepemimpinan saudara Dodi Hendra. Setelah itu ada lagi permintaan skorsing kedua dari saudara Septrismen untuk meyakinkan kepada kawan-kawan bahwa fraksi Gerindra meminta skorsing selama 15 menit untuk menyatakan sikap kami terhadap forum itu sendiri. Itu kemudian kita lakukan skorsing kembali, ada dua kali skorsing. Setelah itu kita di fraksi melakukan rapat. Dalam rapat itu kita sepakati, kita tanyakan saudara ketua DPRD apakah masih bisa dan sanggup melanjutkan rapat paripurna untuk penyampaian PJMD. Nah, itulah yang terjadi dan terlihat di forum paripurna itu. Ketua DPRD kemudian karena suasana tidak kondusif dan pertimbangan-pertimbangan akan terjadi kisruh, ketua DPRD kemudian mengambil sikap membuka kemudian menutup paripurna ini dengan melakukan skor yang secara otomatis Gerindra sampai hari ini masih beranggapan tidak ada pendelegasian kewenangan untuk memimpin paripurna berikutnya yang terkait dengan RPJMD. Artinya palu pimpinan sidang itu masih di tangan saudara Dodi Hendra. Ini yang menjadi catatan. Setelah itu memang kita Gerindra berkomitmen untuk melakukan agenda kedua. Agenda kedua itu adalah paripurna penyampaian nota ketua PPAS. Di sela-sela itu tanpa paripurna, diskusi kecil-kecilan di forum itu kita sepakati juga rapat pimpinan fraksi. Rapat pimpinan fraksi itu menyepakati untuk melakukan ulang paripurna ini hari Jumat. Ada fraksi PKS, ada fraksi Golkar, ada fraksi P3, ada fraksi PDI Hanura, ada fraksi Demokrat, ada fraksi Nasdem. Kita sepakat penundaan hari Jumat dengan alasan pertimbangan permohonan dari Gerindra. Tetapi apa yang terjadi ketika memang ini waktunya sudah kita sepakati, Gerindra keluar, tahu-tahu dilanjutkan paripurna. Ini yang kita anggap cacat secara prosedur, Daun. Kita anggap cacat secara prosedur. Artinya ada manipulasi yang dilakukan oleh kawan-kawan terhadap proses paripurna RPJMD ini. Saya kira seperti itu penjelasannya. Berarti paripurna ini dilanjutkan tanpa Dodi, tanpa kehadiran P3 dan Gerindra. Setelah diskor sebelumnya oleh Dodi. Setelah diskor. Waktu yang tidak ditentukan. Dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Oke. Nah, jadi ini yang seharusnya kita ceritakan ke publik supaya publik tahu gambaran secara menyeluruh. Dari semua rentetan cerita tadi itu sebenarnya kan perdebatannya bukan pada konten, bukan pada materi RPJMD sebenarnya ya, tapi lebih kepada problem yang belum selesai di tingkat DPRD terkait tentang legitimasi atau penolakan terhadap Dodi sebagai ketua DPRD. Nah, di luar itu, sebenarnya saya mau tahu apakah dari keseluruhan materi RPJMD, kalau fraksi P3
menerima atau punya catatan-catatan atau secara umum tidak ada masalah sebenarnya dengan materi RPJMD? Materi RPJMD itu kan kita tidak ikut membahas. Sebab yang akan dilaporkan pada paripurna kemarin itu adalah materi RPJMD, Ramperda RPJMD yang dibahas di Cinangki. Sementara kita tidak ikut membahas di Cinangki. Kenapa fraksi P3 dan Gerindra tidak ikut membahas di Cinangki? Disitulah disebabkan adanya 2 SPT yang dikeluarkan oleh 2 pimpinan DPRD. Satu SPT yang dikeluarkan oleh Saudara Dodi Hendra dan pembahasan dilakukan di gedung DPRD. 2 SPT yang dikeluarkan oleh Saudara Iponi Munir dan pembahasannya di Cinangki. Pembahasan RPJMD di gedung DPRD itu dibuka oleh Dodi Hendra, resmi dibuka, tetapi tanpa dihadiri oleh pemerintah daerah dan sekretariat DPRD. Sampai bahan-bahan itu tidak ada. Karena memang kita tidak difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Sudah dibuka rapat, oleh karena rapat itu tidak dihadiri oleh pemerintah daerah dan oleh sekwan, tentu diskor lagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya fraksi P3 secara kelembagaan fraksi tidak mengetahui isi pembahasan isi Ramperda RPJMD itu. Dan itu yang akan dilaporkan. Nah sebenarnya kemarin kalau tidak berdebat tentang legalitas Dodi sebagai pimpinan rapat, kita akan berdebat tentang materi RPJMD yang akan dilaporkan itu. Materi RPJMD yang akan dilaporkan itu. Apakah materi RPJMD yang akan dilaporkan itu yang dibahas di Cinangki atau dibahas di DPRD? Taruhlah misalkan DPRD tidak ada materi yang dibahas, tetapi paling tidak karena rapat itu sudah dibuka oleh DPRD, oleh ketua DPRD, tentu ada yang mesti dilaporkan juga. Nah, kita akan melaporkan yang mana? Melaporkan materi RPJMD yang di Cinangki atau yang di DPRD? Akan ke sana sebenarnya, tapi belum sempat berdebat masalah itu. Teman-teman berdebat masalah legalitas Dodi sebagai pimpinan rapat. Nah, di sanalah tarik menariknya. Nah, terjadilah kemudian pengesahan RPJMD oleh pimpinan rapat oleh pimpinan DPRD yang lain, Saudara Iponi Munir ketika kita sudah pergi. Sebenarnya ada 2 hal yang dikangkangi oleh Saudara Iponi Munir dalam memimpin rapat isulah diskor Dodi. Pertama, dia mengambil palu sidang yang diskor oleh Dodi Hendra tanpa sepengetahuan Dodi. Karena Dodi mengatakan skor rapat ini diskor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, karena rapat ini diskor sampai batas waktu yang tidak ditentukan, supaya ada kejelasan waktu, rapatlah pimpinan DPRD bersama dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Untuk apa? Untuk memastikan kapan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, disepakatilah dalam rapat pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD itu, kita akan melanjutkan paripurna ini hari Jumat siang, sesudah sholat Jumat. Itu sudah disepakati. Sudah disepakati dan hadir semua fraksi. Lalu tiba-tiba tentu kita sudah senang hati, pulanglah kita lagi. Artinya kita tidak menganggap akan ada rapat paripurna tentang RPJMD. Sekalipun ada sebenarnya materi paripurna kedua, yaitu nota pengantar KUA PPS perubahan oleh Bupati. Tetapi oleh karena mereka sudah berada di dalam semua dan kita menganggap tidak ada paripurna, yang ada paripurna nota KUA PPS perubahan, tentu kita mencari kesibukan lain-lain. Ada kawan-kawan yang punya berhalangan lalu kemudian pulang, Sabtu Senin teman-teman pulang. Tanpa kita sadari ternyata mereka melanjutkan paripurna pengesahan RPJMD. Artinya ada 2 yang dikangkangi oleh teman-teman. Satu, pengangkangan terhadap rapat yang dipimpin oleh Dodi yang diskor sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, pengangkangan rapat pimpinan, kesepakatan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD yang rapat itu dilanjutkan di Jumat. Nah inilah, oleh karena ada 2 yang dilanggar, maka tentu kita tidak mengakui keabsahan penetapan rapat RPJMD, pengesahan dalam perda RPJMD jadi perda RPJMD itu. Nah, biasanya kalau seperti ini kejadiannya, kira-kira legitimasinya nanti kuat nggak? Ya. RPJMD. Jadi begini, mungkin bagi kawan-kawan yang melaksanakan paripurna kemarin mengatakan kuat, tapi kami dari fraksi Gerindra menyatakan itu Cacat hukum. cacat demi kepentingan masyarakat banyak. Nah, sikap Gerindra sendiri menyikapi itu karena memang Ketua DPRD tidak akan menandatangani RPJMD itu karena palu sidang masih sama Ketua DPRD. Artinya penetapan RPJMD menurut Ketua DPRD dan menurut fraksi Gerindra belum selesai di tingkat paripurna. Itu satu. Kemudian ketika ini memang masih dilanjutkan oleh pemerintah daerah,
tentu saja fraksi Gerindra berkomitmen untuk menyampaikan surat kepada gubernur tentang kronologis serta regulasi-regulasi yang mendukung tentang bahwa RPJMD ini belum melalui proses yang benar. Saya kira seperti itu. Artinya ini belum berakhir. Iya. Dari cerita ini belum berakhir, malah ini menyisakan masalah baru kalau dari paparan Bu Hafiz dan Bu Lendi tadi itu. Ini harus diungkap ke publik menurut saya supaya kalau istilah saya tadi itu panggung belakangnya bisa ditangkap bahwa dinamika yang terjadi di DPRD itu bukan sekedar emosi, bukan sekedar setuju atau tidak setuju, tapi ini kan juga terkait dengan keyakinan, terkait dengan bagaimana kita meyakini konstitusi, regulasi segala macam. Nah, kalau ada juga yang bertanya, berpendapat sebenarnya bahwa yang dilakukan Ifoni itu sah dengan pertimbangan tatib. Nah, kita kan publik tidak tahu ya sebenarnya tatib persidangan itu apakah memang ada ruang di mana Ifoni bisa melanjutkan sidang tanpa sepengetahuan dari Ketua DPRD. Siapa nih? Ya. Oke. Tata tertib DPRD yang kita sepakati itu adalah bahwa rapat paripurna itu memang dipimpin oleh pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua. Lalu kalau kita bertanya, siapa yang paling layak memimpin rapat paripurna? Maka orang yang paling layak pertama memimpin rapat paripurna adalah ketua DPRD. Karena posisinya sebagai ketua DPRD itulah maka dia orang yang paling layak memimpin rapat paripurna. Bila ketua DPRD mendelegasikan, taruhlah misalkan ketua DPRD itu berada di tempat, lalu kemudian ada kesibukan lain, lalu mendelegasikan rapat itu kepada pimpinan wakil ketua yang lain, maka sahlah rapat itu. Tapi sepanjang pendelegasian itu tidak dilakukan dan ketua DPRD berada di tempat, maka semua keputusan paripurna yang diambil oleh yang dipimpin oleh wakil ketua tentu tidak sah, karena tidak ada pendelegasian wewenang oleh ketua DPRD. Sebab dia yang paling berhak memimpin rapat paripurna. Nah, lalu bagaimana legalitas dari hasil keputusan paripurna tentang penetapan sebuah perda ketika dipimpin oleh wakil ketua tanpa pendelegasian wakil ketua? Tentu dia tidak sah, tidak cacat hukum lah. Artinya ketua DPRD secara personal juga tidak akan membubuhkan tanda tangan dalam perda itu, Yang kedua, perda yang sudah ditetapkan oleh paripurna, taruhlah misalkan paripurna sudah menyetujui perda itu, tidak serta-merta perda itu bisa berlaku. Sebab berlakunya perda itu setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur. Nah, lalu di mana peran fraksi yang tidak ikut mengesahkan perda RPJMD itu? Perannya adalah menggugat atau memohon kepada gubernur, memasukkan surat kepada gubernur untuk meninjau ulang ramperda yang sudah ditetapkan oleh paripurna tanpa kehadiran fraksi yang ada, karena memang kita tidak dilibatkan sama sekali atau dikebirilah sama sekali, termasuk juga ketua DPRD tidak dilibatkan atau tidak hadir dalam itu. Sampai gubernur juga tidak akan mengesahkan perda itu kalau perda itu tidak ada tanda tangan ketua DPRD, pasti dia akan menurunkan lagi kepada pemerintah daerah kabupaten. Kalau biasanya dari pengusulan ke provinsi sampai kemudian keluar SK dari gubernur itu kelazimannya berapa hari? 15 hari biasanya. Jadi kalau tidak ada tanggapan di tingkat biro hukum atau dalam hal ini gubernur, tentu ini bisa dijalankan 15 hari. Kalau ini tidak ada gugatan atau tidak ada surat masuk dan segala macamnya. Tentu hari ini kita akan bekerja dengan waktu menyampaikan apa yang terjadi dan kita berharap memang gubernur, dan kita yakin gubernur akan dengan sangat jernih melihat persoalan ini. Artinya masyarakat Kabupaten Solok menunggu setidaknya 30 hari. Ya. 15 hari proses, kalau itu dianggap asumsinya benar itu jalan, tapi kalau kemudian ada gugatan dan itu menjadi berkepanjangan masalahnya, mungkin ya minimal 30 hari. Artinya program pemerintah tertunda 1 bulan lagi. Dalam situasi pandemi, dalam bulan hampir mendekati bulan September, dengan serapan anggaran yang masih rendah. Oke, baik, Bung Dendi, Bung Hafiz, terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan kita semua bisa jernih melihat situasi ini. Saya akan coba kontak kawan-kawan yang ada pada
sikap melanjutkan paripurna itu supaya ada cover both sides. Jadi biar ada pandangan banding dari teman-teman itu. Target saya sebenarnya menyajikan informasi yang tidak banyak noise-nya, tidak banyak gangguannya, supaya masyarakat dapat informasi yang tepat dari pelaku-pelakunya sendiri. Oke, terakhir Bung Dendi, Bung Hafiz mungkin ada closing statement. Saya silakan Bung Hafiz dulu. Ya, yang pertama Daun, atas kisruh yang terjadi di DPRD Kabupaten Solo, kami mewakili kawan-kawan dari fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solo menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi di DPRD kemarin. Bahwa itulah demokrasi di DPRD ini, kita bertarung bukan untuk kepentingan pribadi, kita menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan, kita suarakan apa yang mesti kita suarakan. Namun suasana forum memang tidak terkendali. Tetapi saya kira dengan adanya podcast ini tentu ini akan memberikan sisi lain terhadap masyarakat yang melakukan hujatan dan segala macamnya di media sosial. Sekali lagi fraksi Gerindra menyampaikan permohonan maaf, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dan pengayaan referensi bagi kita dalam berdemokrasi. Demikian Daun, terima kasih. Terima kasih Daun. Kami dari fraksi P3 DPRD Kabupaten Solo kepada masyarakat Kabupaten Solo yang ada di rantau maupun di kampung memohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi kemarin di gedung DPRD Kabupaten Solo. Ada sedikit kegaduhan yang sudah tersebar luas di masyarakat lewat media-media sosial, dan itu adalah bagian dari dinamika forum persidangan di DPRD. Tapi sungguh pun begitu, mudah-mudahan ini tidak menjadi dendam di dalam hati bagi masing-masing anggota DPRD. Sampai dengan hari ini suasana sudah mencair, dan biarlah waktu saja yang membatasinya. Mudah-mudahan ini bisa pulih kembali. Dan sekali lagi kami dari fraksi P3 DPRD Kabupaten Solo memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu pesan kami. Oke. Saya memang meyakini bahwa apa yang terlihat tidak selalu seperti itu adanya. Makanya kita berusaha menggali sisi lain dari peristiwa itu. Ini adalah ikhtiar saya untuk memberikan informasi yang berimbang supaya masyarakat tercerdaskan. Demikian, Bung Dendi, Bung Hafiz, terima kasih. Salam corona. Iya. Start.